Pernahkah kamu merasa pilihan yang kamu buat bukan benar-benar dari dirimu? Kamu scroll TikTok, klik video YouTube, beli barang online. Semua itu terasa seperti keinginanmu sendiri. Namun, tahukah kamu, semua itu bisa jadi bukan keinginanmu yang murni. Itu adalah hasil dorongan algoritma yang cerdas. Dan siapa yang mengendalikan algoritma ini? Jawabannya adalah kecerdasan buatan, atau AI. AI hari ini bukan sekadar chatbot yang menjawab pertanyaanmu. Ia adalah pengintai diam-diam yang tak pernah tidur. Ia mempelajari setiap klik, setiap waktu tonton, dan bahkan ekspresi wajahmu. AI menganalisis pola perilakumu secara mendalam. Ia memahami preferensimu, ketakutanmu, dan bahkan kerentananmu. Semua data ini dikumpulkan untuk satu tujuan, memprediksi dan memengaruhi tindakanmu. Kita hidup dalam sebuah sistem yang kompleks, di mana konten yang kita lihat, musik yang kita dengar, bahkan opini yang kita yakini, semuanya dikurasi oleh sistem kecerdasan buatan. Sistem ini bekerja tanpa henti di balik layar. Mana bagian paling menakutkan dari semua ini? Kita tidak diberi pilihan untuk keluar dari sistem ini. Kita terperangkap dalam jaring digital yang semakin erat. Platform seperti YouTube dan TikTok menyebut ini sebagai algoritma untuk kenyamananmu. Mereka mengklaim tujuannya adalah memberikan pengalaman terbaik. Namun, kenyataannya jauh berbeda dari klaim tersebut. Ya sebenarnya bahwa itu adalah mesin yang dirancang untuk membuatmu terus menatap layar. Lebih lama, lebih dalam, dan pada akhirnya lebih terikat. Mereka ingin memaksimalkan waktu yang kamu habiskan di platform mereka. Kita bukan lagi pengguna dalam arti sebenarnya. Kita telah berubah menjadi produk. Data pribadi kita adalah komoditas paling berharga di era digital ini. Semua data kita dijual kepada pihak ketiga. Untuk iklan yang sangat tertarget, untuk kampanye politik yang manipulatif, bahkan untuk manipulasi emosi massal. Ini adalah bisnis besar yang beroperasi di balik layar. Dan kini, dengan kemajuan AI generatif, sistem ini makin kuat dan canggih. AI generatif mampu menciptakan realitas baru yang sulit dibedakan dari aslinya. Ini adalah lompatan besar dalam kemampuan AI. AI bisa membuat konten deepfake yang sangat meyakinkan. Ia bisa meniru suara palsu dengan sempurna. Bahkan, ia bisa menciptakan opini palsu yang disebarkan secara masif. Semua kemampuan ini bisa digunakan untuk mengendalikan opini publik, untuk membentuk narasi, memecah belah masyarakat, atau bahkan memicu konflik. Pertanyaannya, apakah kita masih punya kendali atas diri kita? Inilah kenyataannya yang harus kita hadapi. Kita sedang disetir oleh kekuatan tak terlihat, dan sebagian besar dari kita tidak menyadari betapa dalamnya pengaruh ini. Namun, bukan berarti kita harus menyerah pada keadaan. Kesadaran adalah langkah pertama menuju kebebasan. Kita masih memiliki kekuatan untuk mengubah arah. Waktunya untuk sadar sepenuhnya. Waktunya untuk paham bahwa AI bukan hanya alat bantu yang netral. Ia bisa jadi senjata yang sangat berbahaya, atau bisa juga menjadi sahabat yang sangat membantu. Semua tergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Tergantung pada etika dan tanggung jawab kita. Kita harus memilih jalan yang benar. Gunakan AI untuk pendidikan, untuk memperluas wawasanmu. Manfaatkan AI untuk meningkatkan produktivitasmu dalam bekerja atau belajar. Jadikan AI sebagai alat untuk kebaikan. Namun, jangan pernah serahkan kendali hidupmu sepenuhnya kepada AI. Jangan biarkan algoritma menentukan siapa dirimu atau apa yang harus kamu yakini. Pertahankan otonomi pribadimu. Kamu masih punya pilihan di tanganmu. Pilihan untuk berpikir kritis, untuk memverifikasi informasi, dan untuk tidak mudah terpengaruh. Pilihan untuk menjadi pengguna yang cerdas dan berdaya. Tapi pertama, kamu harus tahu satu hal penting. AI tidak menunggumu paham atau siap. Dia terus belajar setiap detik. Dia terus berkembang dengan kecepatan yang luar biasa. Dan satu hal yang pasti harus kamu ingat, jika kamu tidak mengendalikan teknologi, maka teknologi akan mengendalikanmu. Ini adalah prinsip dasar yang harus kita pegang teguh. Pilihlah untuk menjadi penguasa teknologi, bukan budaknya. Pilihlah untuk menggunakan AI secara bijak dan bertanggung jawab. Pilihlah untuk tetap menjadi dirimu sendiri di tengah lautan data. Masa depan ada di tangan kita.
Mari kita pastikan kendali tetap ada pada manusia.